dari 20 sampai 25 tahun. Ya, itu perlu juga dikomunikasikan sebelum menjalin pernikahan. Halo guys, kembali lagi nih di podcast Sifazu Channel. Sebelumnya perkenalan dulu ya, saya ini dari Siti Fatimah sebagai mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dari Prodi Psikologi, dan teman saya. Halo, aku Indra Zulfa dari Universitas Trunojoyo Madura, mahasiswa psikologi. Di kesempatan kali ini tuh kami akan membahas seputar membangun keluarga dengan tema keluarga berencana. Nah, kesehatan mental terjaga, tapi Tunggu dulu, keluarga berencana ini bukan hanya tentang KB 2 anak cukup aja loh, tapi tentang bagaimana perencanaan pasangan yang sebelum menikah. Nah, mungkin buat para pasangan yang mau melangkah ke jenjang pernikahan gitu ya, boleh banget nih disimak podcast kita berdua ini supaya kalian itu nanti tahu lah gimana persiapannya, gimana keriuhannya juga. Kan persiapan pernikahan itu juga banyak ya, jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi lah bagi para pasangan-pasangan yang akan menikah ke jenjang pernikahan gitu. Nah, selain pasangan, para jombloan dan jomblowati juga bisa loh melihat podcast kami ini. Oke, langsung aja nih kita ke pembahasannya pertama. Aku mulai dari ceritaku dulu ya. Juga ada persiapan sih ya buat perencanaan pernikahan itu. Nah, sekaligus ada persiapan, saya juga pun udah punya pasangan gitu kan. Kalau dari saya sendiri ya, persiapan pernikahan itu menurut saya itu banyak ya. Mulai dari entah itu secara sosial ekonominya, mulai dari fisiknya, mulai dari psikologisnya, terus fisiologisnya. Soalnya kan saya juga dari keluarga yang broken home, yang cerita dari orang tua saya itu mereka itu dulu menikahnya itu masih di usia muda. Nah, secara ekonomi katanya mereka itu masih belum siap. Secara mental pun mereka juga masih belum siap, karena mereka itu masih di sekitaran umur 16 sama 15 tahunan. Nah, jadi kalau menurut saya kita tuh memang perlu mematangkan segala hal ketika kita harus menikah gitu. Kalau target untuk Kak Fatin sendiri, kalau menikah itu umur berapa? Kalau targetnya itu saya nanti di umur 21 sampai 25. Kan juga saya pernah dengar beberapa teori dari dosen saya gitu, bahwa wanita itu akan siap menikah itu di sekitaran umur 20 sampai 25 tahun gitu. Karena menurutnya itu entah itu fisiknya, psikologisnya maupun secara finansialnya itu sudah matang, katanya sih gitu. Itu sih perencanaan awal itu. Nah, kalau dari Mbak Zulfa sendiri, perencanaan pernikahannya itu kayak gimana sih? Kalau saya tuh perencanaan pernikahan menurut saya itu lebih ke mental ya Mbak. Karena mental itu lebih menurut saya penting sekali dalam menjalani hubungan rumah tangga. Nah, selain mental juga finansial juga menurut saya juga penting, kan finansial sebagai penunjang di dalam keluarga. Kita kalau udah punya finansial yang baik dan mapan gitu, kita kan lebih bisa gitu untuk memanage keuangan di dalam rumah tangga gitu. Terus pasangan yang saling mengerti satu sama lainnya juga itu penting menurut saya juga. Terus target umurnya nih, kan tadi kesiapan mentalnya ada ya. Target umurnya sih berapa? Kalau saya sendiri target umurnya itu 25 ke atas saya. Kok lebih milih 25 ke atas? Karena kan saya anak bungsu ya, Mbak. Saya di umur saya yang sekarang yang masih 21 tahun ini kayak belum gitu. Belum siap ya. Ya. Jadi saya mikirnya ya udah 25 tahun aja, nanti ke atas baru saya ingin menjalani rumah tangga. Cukup bagus ya rencananya. Meskipun kita kan agak sedikit berbeda ya. Kalau saya itu dari 20 sampai 25 tahun. Kalau Mbak Zulfa dari 25 ke atas. Kalau dari saya dulu. Kenapa sih saya itu menargetkan di umur segitu ya? Selain dari kesehatan mental saya, terus fisik saya juga agak sedikit trauma gitu. Traumanya gini, karena saya berasal dari keluarga broken home, saya itu menganggap bahwa orang tua saya menikah itu tuh kayak
kesalahan gitu loh, kesalahan bahwa mereka itu masih belum sepantasnya menikah, masih belum mengenal persiapan pernikahan apa saja yang dibutuhkan, sehingga mereka itu nantinya bercerai. Nah dari itu saya trauma bahwa oke lah, sebelum saya menikah saya harus lebih merencanakan segala halnya, kematangan emosi saya, baik itu finansial saya atau apapun, meskipun itu semua tidak menjamin rumah tangga itu kan langgeng kan, tapi kan kita butuh yang namanya antisipasi dulu gitu. Nah kalau dari Mbak Zulfa itu 25 tahun yang melatar belakangnya itu apa sih? Kebetulan kan kalau orang zaman dulu, terutama di Bunda sendiri kan, berangkat dari pengalaman juga kan, orang tua saya kan dulu itu dijodohin ya. Oh iya. Dan sebelum umur 20 tahunan lah menikahnya. Nah, awal pernikahannya itu kayak permasalahan di dalam keluarga. Jadinya itu kayaknya membuat saya lebih mematangkan emosional, mental saya, mempersiapkan secara fisik gitu, mental terutama. Apalagi saya masih anak bungsu gitu, kayak belum terlalu matang secara emosional. Kalau saya sendiri kayak masih ada sifat kekanak-kanakan. Jadi saya takut pasangan saya nanti tidak bisa mengimbangi saya. Makanya saya lebih memilih 25 tahun ke atas. Di sini saya juga mau bahas sih, ada beberapa penelitian dari yang saya temukan terhadap persiapan pernikahan. Nah itu tuh dari teorinya Walginto 2002. Nah persiapan pernikahan itu juga bisa mencakup beberapa hal, mulai dari kematangan fisiologisnya, terus psikologisnya, sosial ekonominya, beserta tujuan untuk masa depannya. Kan pernikahan itu kan nggak cuman 1 hari 2 hari kan, kita juga harus punya tujuan ke masa depan kita. Terus kalau kita nggak punya tujuan, kayak terombang-ambing gitu Mbak. Kita banyak perceraian itu karena mereka itu katanya tidak ada keseimbangan antara fisiologisnya, terus psikologisnya, sosial ekonominya gitu, menurut beberapa penelitian yang pernah saya baca di jurnal-jurnal gitu. Kalau menurut Mbak Zulfa itu tanggapannya gimana dari teori itu sih? Kalau menurut saya sih Mbak, emang betul ya apa yang dikatakan oleh beliau berdasarkan penelitian kan ini Mbak, udah bukan kaleng-kaleng juga kan. Nah kalau menurut saya fisiologis, sosial ekonomi, tujuan masa depan itu memang penting sekali, karena kita hidup dengan pasangan bukan hanya sehari 2 hari, betul apa yang dikatakan oleh Kak Fatim tadi kan. Kita akan berada dalam fase itu dengan rentan waktu yang panjang dengan pasangan. Jadi memang betul fisiologi itu sangat penting bagi pasangan dalam berhubungan rumah tangga. Kesehatan mental juga apalagi ya. Karena kan di dalam rumah tangga itu bukan hanya tentang gimana caranya kita membangun. Di dalam rumah tangga ada banyak permasalahan, apalagi usia rumah tangga dari 1 ke 5 tahun itu rentan akan permasalahan. Jadi itu sangat penting adanya saling percaya gitu, emang penting banget. Tujuan di masa depan juga penting dalam rumah tangga ini. Iya kan, juga kesiapan psikologis itu merupakan emosi yang matang pada seseorang dan dapat mempersiapkan untuk menghadapi sesuatu. Dalam konteks ini adalah itu persiapan mental bagi pasangan, terus dalam menghadapi pernikahan agar mereka siap secara lahir maupun batin. Dari itu sih emang iya ya, kita itu juga butuh pengalaman kan di dalam rumah tangga yang seperti Mbak Zulfa tadi katakan, banyak konflik pastinya kan. Kalau kita sudah tidak bisa memanage konflik itu tidak 100% akan bubar, tapi pasti kita tuh nggak bahagia gitu di dalam rumah tangga tersebut gitu kan. Yang aku juga pernah baca ya, faktor-faktor dari persiapan pernikahan itu juga bukan tidak hanya satu dari psikologis ataupun sosial ekonominya, tapi juga kita itu juga butuh yang namanya sebelum pernikahan kita juga butuh yang namanya kematangan spiritual, kayak pemahaman agama. Kalau kita kan dari latar agama yang sama nih, kita juga udah diajarin pastinya kan ya, kalau pemahaman agama dalam pernikahan itu kan juga butuh kan. Dan ini tuh juga menurutku sih ya, selaras dengan teori
bahwa tidak laki-laki saja yang boleh mencari nafkah ketika menikah, gitu kan, dan tidak perempuan seutuhnya yang harus berada di dalam rumah tangga mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tapi di situ tuh ada keseimbangan bagaimana sih kita tuh berkompromi dengan pasangan kita. Misal ya, menurut saya sih pasangan kita itu ketika menikah sudah mengkomunikasikan, nah kalau menikah kamu itu nanti maunya gimana gitu kan banyak tuh ya, aku pernah lihat gitu kan di kota-kota besar orang-orang itu kayak wanitanya itu masih juga bisa bekerja, terus si suaminya pun juga masih bisa bekerja. Nah ketika berada di dalam rumah tangga mereka tuh juga melakukan pekerjaan rumah tangga itu bareng-bareng gitu kan. Patriarkinya itu tidak terlalu tinggi gitu loh bagi mereka. Terus kita itu juga butuh yang namanya kematangan fisik, terus kematangan psikis, itu kayak pengendalian diri, terus toleransi kita itu juga tinggi. Jadi enggak ketika ada permasalahan kita langsung menjudge orang tersebut kan. Jadi kita itu kayak punya toleransi terhadap permasalahan orang itu, terus menghargai orang lain itu juga butuh kan ya pasti. Terus kesiapan secara materi gitu ya, itu sih juga butuh ya. Kalau menurut Mbak Zulfa itu faktor-faktor apa aja sih yang dibutuhkan ketika pernikahan gitu, persiapan pernikahan gitu? Dalam persiapan pernikahan itu banyak faktor ya, tentunya yang melatar belakangi kesiapan seseorang untuk menikah. Kayak betul kata Mbak tadi, ada fisik, mental, kematangan agama. Kan kadang-kala mereka itu salah, pasangan itu salah dalam menafsirkan kayak agama, kayak laki-laki itu yang berkuasa gitu kan, perempuan yang mengikuti kayak laki-laki imam, perempuan makmum. Jadi ada salah persepsi di dalamnya, kayak misalkan aku laki-laki kamu harus mengikuti aku terus, padahal nggak gitu maksudnya kan. Kayak maksudnya gitu emang istri ini ngikutin suami, cuma ada beberapa hal yang harus mereka pahami sebenarnya. Misalkan laki-laki itu cenderung ke ranah publik, perempuan di ranah domestik. Kan tidak seperti itu ya. Betul kata Mbak tadi, kayak di kota-kota sudah banyak yang meninggalkan keluarga yang konvensional tadi, kayak sikapnya yang tradisional gitu kan, lebih ke modern. Tapi yang terjadi di desa-desa itu masih banyak, kayak laki-laki nih lebih ke publik, perempuan ke domestik. Kayak perempuan ini tugasnya nyuci aja, gak usah gimana-gimana, udah di dapur aja tugasnya. Kayak di pendidikan juga kan, biasanya perempuan yang di belakangin daripada laki-laki gitu kan. Nah di pernikahan itu kita bisa mulai untuk menanamkan bahwa nantinya itu ada peran-peran tertentu yang harus terbagi sebelumnya, sebelum karena pernikahan kayak harus jelas loh, suami ini tugasnya apa aja, perempuan ini tugasnya apa aja. Aku juga pernah ingat kata dosenku gini, tidak ada pasangan yang mempersiapkan untuk perceraian, tetapi pasangan harus mengantisipasi yang namanya perceraian. Begitu kata dosenku bilangnya gitu. Terus gitu kan, antisipasinya itu kayak apa gitu kan, kayak misal kita itu udah ngobrolin terlebih dahulu kan, namanya persiapan pernikahan kan pasti ketika kita sebelum ke jenjang pernikahan kita itu ada komunikasi antara pasangan kita kan. Kayak gini, pas misal kita udah mau nikah, kita itu kayak tanya-tanya kan sama pasangan kita. Nah nanti ketika kita sudah menikah, di dalam rumah tangga itu kerjanya tuh seperti apa, gitu, perannya kita itu seperti apa kan gitu. Kayak kayak ada persetujuan apa, misal aku ketika sudah nikah aku nggak mau nih kerja di rumah saja, karirku harus tetap berkembang nih, gimana kamu fine nggak dengan itu gitu kan. Terus yang mungkin itu bisa diobrolkan gitu ya sama pasangan kita. Terus kalau misal kita itu tidak ingin dibatasi ya, dengan tanda kutip batasan kita itu masih tetap sebagai seorang istri, cuman kita itu kayak karir kita itu harus lebih berkembang gitu kan, pengetahuan kita juga harus lebih berkembang gitu kan. Kalau dari keluarga saya, sistem patriarkinya tuh terlalu tinggi sih menurut saya ya. Ketika saya
lihat gitu ya dari keluarga saya, sistem patriarki itu masih tinggi. Kayak misal ngapain sih cewek kerja gitu kan, ngapain sih cewek berpendidikan tinggi-tinggi gitu kan, ujung-ujungnya juga tetap di dapur loh ketika sudah bersuami gitu kan gitu. Tapi saya selalu bilang meskipun saya ini kelak akan menjadi ibu gitu kan, dan sekolah pertama ataupun madrasah pertama bagi seorang anak itu adalah ibunya. Kalau dari Mbak itu mungkin ada sedikit pengalaman atau apa gitu? Kalau di keluarga saya itu alhamdulillah seimbang. Kayak saya kan 3 bersaudara. Mama saya tuh tidak menekankan perempuan nih ke dapur gak usah sekolah tinggi, nggak gitu. Jadi, beliau tuh menekankan gak apa kamu sekolah tinggi biar kamu tuh di kemudian hari gak melas gitu hidupnya, biar tahu juga dunia pendidikan gitu. Biar sama-sama lah nanti kalau berumah tangga biar gak tergantung ke suaminya terus kan, kita kayak punya pendidikan terus kita bekerja, kita punya penghasilan finansial cukup. Nah itu kan bisa menunjang kita. Kan banyak tuh kalau di desa-desa tuh kayak perempuan di dapur terus kayak pekerja rumah tangga gak punya penghasilan atau apa, itu lebih rentan akan KDRT kan. Kayak di dalam keluarga itu kesehatan mentalnya tuh kayak si perempuan nih kayak cenderung tertekan, rendah gitu kan. Jadi itu kalau dari keluarga sih alhamdulillah tidak ada patriarki yang terlalu kuat. Terus kalau perannya dari Mbak Zulfa nih ketika nanti sudah nikah, gimana sih? Apakah masih tetap mau melanjutkan karirnya, perannya sebagai apa gitu? Saya inginnya tuh bilang ke pasangan saya tuh pengennya tetap kerja tapi tidak mengkesampingkan saya sebagai ibu rumah tangga. Kayak mengomunikasikan sebelum pernikahan kan, saya ini mau kerja sih, cuma saya tuh butuh persetujuan si calon ini kan sebelum bekerja, dengan mengomunikasikan dengan baik kan. Intinya itu dalam keluarga itu saling mengerti, saling memahami, komunikasi yang baik itu insya Allah sih. Saya pengennya ya tetap berkarir meskipun saya berkeluarga gitu. Nah kan udah nih kita sharing-sharing kayak tadi kan awal pernikahan mau gimana. Tentunya dalam pernikahan ini bukan hanya tentang membangun rumah tangga. Kayak kita dalam menikah ini ada keinginan untuk mempunyai anak gitu kan. Nah kalau Mbak sendiri untuk keinginan mempunyai anak itu berapa? Kalau dari saya ya, mungkin saya sekitar sampai 4 atau 3 gitu ya. Kenapa sih saya memilih 4 sampai 3? Karena kan saya sebagai seorang tangga, udah dari keluarga berkeluarga, saya tuh kayak merasa kesepian banget gitu loh, gak punya teman cerita. Ketika saya sedih nggak punya teman cerita, ketika saya bahagia juga saya nggak bisa cerita ke siapa gitu kan. Jadi menurut saya 3 sampai 4 anak itu oke lah gitu lah ya. Soalnya kan nanti mereka itu bisa saling bercerita di dalam keluh kesahnya apa, terus pencapaiannya apa sama saudaranya sendiri. Kayak kalau udah tua gini kan kita tuh juga butuh support system dari saudara gitu kan. Itu yang nggak saya dapatkan. Jadi saya nggak mau ya anak saya itu sama seperti saya gitu loh. Maksudnya dalam tanda kutip itu samanya saya tuh anak saya itu tidak bisa bercerita kepada saudaranya. Ya kalau alhamdulillah sih punya teman yang baik gitu kan, kita bisa cerita ke teman kita. Itu kalau punya, kalau enggak kan gimana ya buat mengekspresikan emosinya itu kan pastinya kayak terganggu gitu loh. Kalau aku sih gitu. Nah kalau dari Mbak Zulfa gimana? Kalau saya sendiri rencananya pengen punya anak ya 5 atau enggak 6. Wah banyak juga ya. Iya. Kenapa sih? Karena kan saya meskipun 3 bersaudara, saya tuh mengalami kesepian juga dulu. Oh sama-sama kesepian. Iya. Berarti nggak kayak cuma tunggal gitu ya? Bukan cuma tunggal. Karena kan dulu kedua kakak saya itu merantau, ada yang merantau ke pondok, juga ada yang kerja. Jadi saya ngerasa kesepian. Jadi saya ngerasa ya saya pengen punya anak 5 atau 6 anak, tapi dengan jaraknya itu yang ideal 2 sampai 3 tahun, yang jaraknya itu tidak terlalu jauh gitu. Karena kan
betul kata Mbak tadi, bisa saling cerita, Iya. curhat gitu kan, tidak semua orang di luar keluarga itu bisa dipercaya kan. Iya sih. Gitu Mbak. Hmm. Jadi itu sih. Nah sebelum itu kan kita perlu mengomunikasikan dulu ke Iya, pasangan. heeh. Kan ada tuh yang nuntut kayak harus punya anak 12 berapa gitu. Iya. Sedangkan seorang istrinya tuh nggak mampu karena anak itu kan nggak gampang ya cara Iya. ngerawatnya, ngelahirinnya, ngandungnya semua itu nggak gampang. Jadi Butuh proses. butuh proses yang lumayan emang capek dan panjang itu. Itu perlu juga dikomunikasikan sebelum menjalin pernikahan agar tuh kedepannya tuh tidak ada tumpang tindih, kayak satunya pengen punya anak 2 aja cukup gitu, satunya pengen 10, 11, sedangkan salah satu dari pihak dalam suami istri ini tidak mampu, kan itu akan menimbulkan permasalahan juga. Iya kan. sih. Jadinya perlu banget untuk mengomunikasikan kayak anak berapa, jarak kelahirannya berapa, si bapak ini sanggup apa enggak dalam memiliki anak, itu kan juga perlu. Iya ya, aku juga nggak sampai kepikiran ke situ ya, kan cuman kayak aku pengennya sendiri gitu kan. Juga kita juga perlu berkomunikasi kan Iya. sama pasangan kita. Kalau misal pasangan kita itu maunya berapa, mungkin nanti di situ ada penyelesaian masalahnya gitu kan. Jadi antisipasinya kita kan sebelum masalah itu Iya. datang, kita sudah ada yang namanya coping apa namanya itu coping strategi gitu kan. Jadi kita itu sudah punya pemecahan masalahnya tersendiri gitu. Ya sih betul sih apa kata Mbak Zulfa ya. Ya terus kan tadi udah nih ya, kita udah ngebahas yang namanya punya anak berapa. Nah, kalau kita udah punya anak nih, pola asuh yang akan kita terapkan itu apa sih? Kalau dalam psikologi itu kan pola asuhnya juga cukup banyak ya. Cuman yang sering saya dapati itu pola asuh yang otoriter. Otoriter itu pola asuh yang hanya orang tua yang benar gitu. Intinya gitu, orang tua yang benar apapun itu, anak tidak boleh speak up tentang apa yang dia mau, tentang bagaimana keinginan dia gitu loh. Nah kalau dari Mbak Zulfa itu apa sih pola asuh yang akan diterapkan nanti ketika bertemu dengan pasangannya gitu? Apa sih yang akan dibicarakan atau dikomunikasikan dengan pasangan mengenai pola asuhnya? Mbak, kami ada pola asuh otoriter, mungkin ada pengalaman tersendiri ya dalam hidup Mbak. Iya sih. Pola asuh otoriter itu gimana? Heeh. Nah, sebenarnya saya tuh pernah baca dan dengar juga dari dosen, kebetulan nih Mbak tanya, menurut salah satu tokoh yang terkenal, Harlow, itu menyebutkan ada 3 pola asuh yang biasanya dilakukan orang tua ke anaknya. Itu ada 3. Yang pertama itu ada pola asuh permisif. Nah, pola asuh permisif ini kebalikan dari otoriter. Kalau permisif, anak nih dibebaskan sama orang tua. Pokoknya kayak anak itu dibebaskan tanpa adanya peraturan di dalamnya, kayak adanya sifat mengabaikan orang tua ke anak. Jadi tuh anak mau ngapain aja, anak ada masalah apa, kayak orang tua nih nggak peduli gitu, nggak mau tahu, kayak anak itu dituntut untuk bisa mandiri gitu. Yang kedua itu otoriter, betul kata Mbak tadi, kayak pola asuh otoriter itu pola asuh di mana orang tua nih membuat aturan yang tidak sesuai dengan anak. Kayak dia sikapnya otoriter, kamu nih harus A, gak boleh B. Anak ini pengen B tapi sama orang tuanya gak mau. Dia tuh harus nurutin semua perkataan orang tua tanpa terkecuali. Nah, yang ketiga itu ada pola asuh demokratis. Nah, kalau pola asuh demokratis ini beda lagi, tidak seperti kedua pola asuh yang tadi. Kalau demokratis ini anak dan orang tua itu saling terbuka, kayak komunikasi dulu, peraturannya gimana gitu dikomunikasikan dahulu sebelum ngasuh anak. Atau enggak orang tua ini ngelihat anak ini kalau diasuh kayak gini bisa nggak ya, kayak saling komunikasi, saling pengertian sama lainnya. Kan demokratis kan, anak bebas menyuarakan pendapatnya, orang tua juga bebas menyuarakan pendapatnya. Tapi dalam pengasuhan ini mereka tuh saling berinteraksi di dalamnya, tidak ada tumpang tindih, tidak ada keberatan sebelah gitu. Nah, kalau untuk pola asuh orang tua itu saya pernah baca juga, itu katanya gabungan. Biasanya orang tua tidak hanya mengasuh secara tunggal kayak otoriter atau permisif atau enggak, karena kalau gitu kan, kalau otoriter toh
ya kan nggak bisa ya, Iya sih. orang tua itu ngasuh gitu. Tapi kalau di desa saya emang kebanyakan otoriter, tidak mendengarkan anaknya dalam mengasuh gitu, nggak boleh melenceng dari orang tua. Terus kan Mbak udah menjelasin ya dari yang Mbak udah ketahui masalah pola asuh. Rencananya yang akan Mbak terapkan ke anaknya nanti itu pola asuh yang apa sih dari yang ketiga itu? Kalau berangkat dari saya sendiri, saya kan dulu menurut saya itu pas jadi dosen kan ada 3 pola asuh nih. Ini menurut salah satu tokoh blog ini kan saya ngambil ini, kayaknya aku diasuh pola asuh otoriter dari dulu. Nggak, aku pengen kesini nggak dibolehin, pengen kesini jangan nanti gini gitu. Jadinya kita tuh lebih takut kan. Dari semua pola asuh ini ada plus minusnya. Saya kan ngerasa aku nih otoriter, jadi rasa kurang percaya diri itu emang ada. Saya kayak kurang percaya diri karena kan diatur jangan nanti kamu gini kan membuat mental anak itu takut gitu kan. Dulu itu emang otoriter sih, tapi setelah beriringnya waktu itu agak ke demokratis, kayak orang tua saya lebih membebaskan karena kan emang banyak faktor yang melatar belakangi pola asuh orang tua ke anak itu. Salah satunya usia. Mungkin dulu saya otoriter karena mungkin saya masih kecil gitu, jadinya banyak pembatasan gitu. Kalau sekarang kan udah dewasa, jadi itu lebih ke demokratisnya, kayak apa nggak kayak dulu gitu. Nah kalau ke anak saya, berangkat dari pengalaman saya lihat dulu karakter anaknya kayak gimana anak ini nantinya, ya gabungan antara demokratis dan otoriter. Itu sih kalau saya Mbak, jadi ngelihat dulu karakter anaknya gimana, usia anaknya juga, anak ini bisa nggak diasuh kayak misal demokratis gitu. Kalau Mbak sendiri? Kalau saya sih ya, saya juga berangkat dari pengalaman. Menurut saya dulu bahkan sampai sekarang pun sudah dewasa ini ya, saya masih tetap otoriter sih, kayak kemana itu nggak dibolehin karena ya mungkin melihat dari sudut pandangnya mereka itu kan, mereka takut gitu loh, apalagi seorang perempuan gitu kan, pasti kekhawatirannya itu jauh lebih tinggi kan bagi yang perempuan. Mungkin kalau saya nanti akan mengkomunikasikan dua pola asuh tersebut, entah itu otoriter maupun demokratif. Nah, mungkin yang otoriter sama yang kayak Mbak tadi katakan, kita lihat dari karakter anaknya kan, setiap karakter anak itu kan berbeda-beda. Mungkin nanti ada yang aktif, ada yang penurut. Mungkin saya akan lihat dari karakternya, juga lihat dari usianya gitu kan. Kalau kalau dari kecil itu menurut saya sih kita tuh mungkin saya itu akan menerapkan pola asuh yang otoriter ketika mereka itu masih kecil, kayak peraturan hanya ada di saya karena mereka kan masih belum tahu pengalaman di luar gitu kan. Jadi akan saya komunikasikan dengan pasangan saya gitu. Tapi kalau seiringnya dengan waktu mereka udah dewasa, saya akan memang menerapkan yang namanya pola asuh demokratif itu gitu sih Mbak, supaya kita itu juga sama-sama bisa mengetahui apa sih keinginan kita itu sih. Nah terus saya juga mau tanya ini sih, masalah pola asuh nih. Dalam pola asuh kan kita tidak bisa berperan dalam satu orang, misalnya ibu saja gitu kan, nggak bisa terus bapak saja. Nah, mungkin saya mau tanya sih, kalau di keluarga Mbak itu pola asuhnya dulu itu seperti apa dari kedua orang tuanya? Kalau ke saya, dan kan saya anak bungsu, saya ngelihatnya tuh ada tumpang tindih juga. Kayak ke kakak itu kan lebih dewasa juga, apalagi laki-laki kan. Itu kalau main sama temennya itu lebih gampang diizinin gitu. Sedangkan saya kayak sembunyi-sembunyi gitu. Jadinya saya pengennya tuh ada keterbukaan dari anak dan orang tua. Nah betul kata Mbak, dalam mengasuh itu bukan hanya ibu. Nah sebelum keberpernikahan kita juga harus menyiapkan juga dengan pasangan, berkomunikasi. Kayak misalkan ini nantinya anak kita mau diasuh dengan cara yang bagaimana. Kan kita ada dari latar belakang yang berbeda, dua orang kan, dua kepala dengan mempunyai latar belakang yang berbeda. Bisa saja saya otoriter gitu, pola asuh dulu dari orang tua. Bisa saja suami saya gitu, pola asuhnya yang
permisif atau bahkan demokratif itu kan nggak seimbang. Jadi kita harus mengomunikasikan dulu kayak baiknya nih anak kayak gimana gitu nantinya. Mungkin sebelum melihat karakternya juga kita harus balance dengan pasangan kayak satu arah gitu. Masa pasangan pengen totaliter saya permisif kan nggak nyambung banget. Nanti anak ini kayak bertolak belakang kan gitu. Kalau saya sih komunikasi dalam pola asuh itu juga penting banget sebelum kita mempunyai anak gitu. Iya sih, benar ya pertama kita juga harus berkomunikasi dulu sama pasangan kita. Terus ini juga berangkat dari pengalaman saya itu kan diasuh oleh cuma seorang ibu gitu yang peran ayahnya itu saya itu nggak dapat gitu loh, kasih sayang dari ayah saya itu nggak dapat. Jadi saya itu mungkin nanti akan minta ke pasangan saya untuk kita tuh sama-sama berperan di dalamnya, meskipun misalnya kita sama-sama sibuk gitu kan, tapi kita itu juga harus tetap ada gitu loh peran kedua orang tuanya itu, peran ibu ataupun peran ayah kan. Apa namanya ya, kalau saya dulu yang diasuh itu mungkin orang tua saya itu berusaha ya supaya saya itu tidak kehilangan yang namanya peran orang tua ayah gitu kan. Tapi kan kita sebagai anak tuh pasti ada nggak sih di momen-momen tertentu gitu kan yang merasa kehilangan peran ayah, dulu kok aku gini ya, temanku gini ya, itu kan pasti ada meskipun udah ditabengi sama orang tua perempuan gitu kan, itu pasti ada. Jadi saya itu kan mengkomunikasikan sebaik mungkin bagaimana nantinya saya maupun pasangan saya itu harus berperan dalam pengasuhan ini supaya anak saya itu tidak kehilangan peran dari ibu maupun ayahnya itu sih. Kan penting banget nih komunikasi ya dalam sebuah rumah tangga. Nah, menurut Kak Fatin ini komunikasi apa sih yang penting nantinya dalam manajemen konflik? Kan banyak tuh nanti konflik-konflik yang bertebaran dalam rumah tangga. Komunikasi yang efektif itu seperti apa kalau menurut? Kalau yang sudah saya pelajari ya, menurut saya ya, komunikasi yang sering digunakan suami istri itu dalam berinteraksi itu adalah komunikasi interpersonal. Gitu. Komunikasi interpersonal yang baik itu komunikasi yang efektif, yang mempunyai ciri saling terbuka antara pasangan gitu kan. Terus empatinya juga ada, terus saling mendukung gitu kan, terus sikap positif dan kesetaraan. Kalau menurut saya dari ini sih memang kita tuh mungkin ya ketika kita sudah bersuami istri kita perlu yang namanya sangat penting yang namanya komunikasi interpersonal, baik secara verbal ataupun non verbal gitu kan. Kan nanti di situ kan ketika ada komunikasi interpersonal kita itu sudah saling terbuka kan sama pasangan kita, kayak ada masalah kita ngobrolin gitu kan, nggak yang tiba-tiba diem, nggak ada komunikasi, itu kan lebih memperpanjang masalah kan. Saya treatment gitu kan. Jangan kan dalam rumah tangga ya kayak keterbukaan atau enggak yang namanya silent treatment gitu. Terus saling dukung ya kan. Misal ada masalah apa nih ya, kita cerita ke pasangan kita, nanti pasangan kita itu bisa yang namanya mendukung kita dalam masalah hal tersebut gitu sih. Nah, kalau komunikasi interpersonal itu dari yang saya baca itu ada beberapa faktor yang dapat dilakukan dengan komunikasi interpersonal. Itu kayak percaya atas isu, rasa percaya pada diri seorang akan muncul jika dia itu memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak akan dikhianati oleh pasangannya. Rasa percaya pada pasangan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor kayak karakteristik seseorangnya, misal karakteristik dari pasangan kita. Jadi kita kan kayak melihat pasangan kita dari karakteristiknya itu kayak karakteristik pasangan kita gimana sih? Jadi kita itu kayak bisa lihatlah gitu dari apa-apa yang udah kita baca dan kita pelajari kan gitu. Mungkin kita nanti lihat dari karakteristik pasangan kita. Kalau karakteristik pasangan kita itu baik, maksudnya saling terbuka, kita kan pasti juga merasa nyaman kan gitu. Terus yang kedua itu hubungan kekuasaan. Terus yang ketiga itu kualitas komunikasi dan sifat menggambarkan adanya keterbukaan. Gitu sih kalau saya. Yang menurut saya sih komunikasi yang mungkin akan saya terapkan pernikahan itu mungkin saya akan lebih menerapkan yang namanya komunikasi interpersonal. Itu sih Mbak. Nah kalau Mbak Zulfa gimana sih pandangannya? Kalau dalam manajemen konflik dalam pernikahan itu pastinya banyak ya konflik-konflik gitu. Nah, emang betul kayak kita itu tidak bisa silent treatment. Karena silent treatment itu kayak
kayak memendam kan Iya. semua permasalahan itu sendiri dalam diri kita, nggak disampaikan ke pasangan. Ya, komunikasi itu emang penting banget dalam rumah tangga, apalagi dalam menjalin hubungan yang masih sumur jagung itu diperlukan banget komunikasi, tidak apa-apa dipendam sendiri gitu kan. Kayak menurut Mbak tadi, adanya komunikasi itu bisa menciptakan rasa saling percaya, terbuka, memberikan support juga kan ke pasangan gitu. Jika ada permasalahan juga, mungkin kalau emang masalahnya besar, mungkin bisa menghindar dahulu, bisa dengan menghindar dahulu. Namun setelah kita sudah reda dari suatu hal yang membuat kita marah atau apa, kita sebaiknya emang langsung komunikasi secara interpersonal dengan pasangan, karena komunikasi ini kunci dari permasalahan-permasalahan. Saya juga pernah dengar dosen saya itu bilang dalam rumah tangga komunikasi itu salah satu pion terpenting, karena kalau pasangan kurang komunikasi itu kan kayak misalkan pulang kerja dia itu capek ya, misalkan si laki-laki pulang kerja capek, dia tidur langsung menyapa istrinya, biasanya pelukan gitu. Apa kan biasanya kalau perempuan cewek cuma apa dia punya yang lain ya, pikirannya negatif gitu lah. Atau enggak nanti setelah itu baru kita kasih tahu, oh aku tuh tadi capek banget makanya langsung tidur gitu kan. Bisa kalau pas silent treatment dan itu terjadi berulang kali kan itu menimbulkan prasangka yang kurang baik gitu. Benar sih, benar. Dari sekarang saya punya prinsip, saya tidak akan meninggalkan masalah saya. Misal ya masalah saya itu terjadi di hari itu, maka kalau bisa saya akan menyelesaikan di hari itu, tidak kemudian untuk di hari esok, enggak. Dan nanti mungkin saya juga akan menerapkan itu ke pasangan saya, akan mengkomunikasikan kalau kita punya masalah tidak boleh dibawa tidur dulu. Kita itu harus selesaikan masalah kita sebelum kita tidur. Jadi ketika kita tidur, otak kita bisa tidur, pikiran kita bisa tidur, tidak memikirkan masalah itu. Jadi ketika kita sudah bangun tidur, kita udah fresh, udah nggak punya masalah tentang keluarga gitu kan. Mungkin Mbak punya apa ya, solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika dalam pernikahan? Kalau menyelesaikan masalah dalam pernikahan itu mungkin itu suatu hal yang kompleks ya. Kita lihat dulu dari masalahnya itu seperti apa, bisa dengan komunikasi juga. Tapi dalam keluarga itu pastinya kan banyak konflik-konflik yang terjadi. Solusi untuk menyelesaikannya itu kita bisa mungkin dengan menerapkan sikap saling terbuka, saling bercerita satu sama lainnya gitu kan, antar suami dan istri, tidak dipendam sendiri gitu kan masalah yang ada. Jika ada sesuatu yang kurang menyenangkan dari figur pasangan, entah itu istri atau suami, itu dikomunikasikan, tidak hanya dipendam sendiri gitu. Dalam solusinya itu ya kalau saya sih lebih komunikasi gitu. Kalau dari Kak Fatim sendiri apa yang bisa diterapkan? Kalau dari saya mengacu ke prinsip awal saya bahwa ketika ada masalah, kalau kita tuh seharusnya segera mungkin menyelesaikan itu. Dan cara penyelesaiannya yaitu tadi komunikasi interpersonal. Jadi kan kita itu kayak ada keterbukaan, terus yang biku gitu. Kalau komunikasi interpersonal kan kita itu secara verbal kita itu bisa kayak apa ya, mendekati pasangan kita, terus ngobrol kenapa sih gitu kan. Apalagi kalau cewek itu kan moodnya itu kan tiba-tiba berubah gitu kan, nggak ada angin, nggak ada hujan, itu tiba-tiba berubah. Nah mungkin nanti akan saya sedikit ajari lah ya masalah saya mengenai itu, bahwa mungkin nanti pasangan saya itu harus mendekati saya, menanyakan apa sih, kenapa sih moodnya berubah, terus saya punya salah apa. Kan kadang pria ya, kalau dari pengalaman saya yang udah pacaran gitu kan, pria itu kadang nggak terhadap masalahnya gitu loh. Kalau kita nggak bilang gini loh, kita juga sebagai cewek ya nggak bisa tiba-tiba diam. Jadi kita itu kayak negor gitu sih kalau aku. Ya itu aja sih ya. Mungkin ada tambahan atau enggak, udah cukup gitu. Udah cukup ya. Oke, kan kita udah ngobrol nih panjang lebar mengenai perencanaan pernikahan gitu. Ada lagi nggak sih menurut Mbak yang perlu dipersiapkan nantinya? Kalau
Mbak sendiri sih kayaknya udah ya. Mungkin nanti ketika kita terjun ke pernikahan, itu kan belum tentu perencanaan ini itu akan sesuai dengan keadaannya nanti gitu kan. Cuma ini sebagai antisipasinya aja. Gitu sih. Kalau menurut saya, pengetahuan saya sih cuma sampai itu aja gitu loh, perencanaan yang perlu dipersiapkan. Itu kalau dari Mbak sendiri? Ya, sepakat dengan Mbak, karena kan kayak sifatnya ini masih situasional gitu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, kita hanya bisa berencana gitu. Iya sih. Gitu sih Mbak. Oke guys, cukup udah sampai sini dulu podcast dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sebelum itu kami dari mahasiswa psikologi Universitas Trunojoyo Madura, jika ada kesalahan baik secara teori, pembahasan atau pernah menyinggung dari beberapa pihak, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, Dadah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman. Bye bye.